Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Jumat 2 Januari 2026. Sebelum kita masuk ke pembahasan, boleh dibantu untuk achieve 100 likes ya. Kalau ada video yang achieve 100 likes, kita akan buat schedule untuk ngadain live streaming. Kita langsung masuk ke pembahasan. Dunia memulai tahun baru dengan peta kekuatan ekonomi yang berubah total nih, setelah penutupan tahun 2025 yang penuh dengan gejolak. Kita langsung masuk ke berita yang pertama. Militer Ukraine memulai tahun baru dengan serangan udara yang berhasil menghantam target energi dan industri di seluruh wilayah Krasnodar, Tatarstan, dan Kaluga, Rusia. Militer Ukraine mengonfirmasi telah melakukan 2 dari 3 serangan tersebut. Sementara itu, Departemen Luar Negeri US mengkritik keras latihan militer China di dekat Taiwan, menyebutnya sebagai peningkatan ketegangan yang tidak perlu. Lalu kabar dari Rusia secara resmi meminta Amerika Serikat untuk menghentikan pengejaran terhadap sebuah kapal tanker minyak yang dilaporkan melarikan diri. Terus kita lanjut ke berita berikutnya. Bitcoin resmi menutup tahun 2025 di zona merah untuk pertama kalinya dalam siklus pasca halving. Hal ini memicu pernyataan dari para analis bahwa siklus Fourier cycle di Bitcoin telah berakhir. Trader di Polymarket kini hanya memberikan peluang 21% bagi Bitcoin untuk menyentuh $150.000 tahun ini. Meski begitu, indikator teknikal seperti Bollinger Bands menunjukkan penyempitan rekor, menandakan ledakan volatilitas besar seperti awal tahun 2023 akan sangat mungkin terjadi. Sementara itu, Bitcoin memulai perdagangan tahun 2026 di level 87.500 ya. Jadi bisa dibilang untuk Fourier cycle di Bitcoin itu udah resmi selesai gitu karena penutupan tahun 2025 yang merah atau bearish. So kita lihat aja untuk pergerakan Bitcoin seperti apa berikutnya. Kalau misalnya Fourier cycle itu benar-benar udah selesai, berarti kita udah nggak bisa pakai cycle-cycle sebelumnya untuk menjadi acuan di cycle berikutnya. So, nanti kita akan bahas dari Bitcoin, kita lanjut dulu ke berita berikutnya. Pemerintahan Trump resmi memberlakukan pajak 1% untuk pengiriman uang tunai batas remittances tertentu. Namun, Trump menunda kenaikan tarif impor kayu selama 1 tahun. Lalu dari China melaporkan kesuksesan besar program Trade-in 2025 dengan penjualan menembus 2,6 triliun yuan. Mulai hari ini, subsidi baru ditetapkan maksimal 1.500 yuan untuk elektronik rumah tangga dan 500 yuan untuk produk pintar. Jadi kesimpulannya gimana nih? Jadi kesimpulannya, kita memasuki 2026 dengan kondisi pasar yang reset ya. Fokus utama minggu ini adalah pembukaan bursa Wall Street pertama di tahun ini dan pengumuman calon ketua The Fed baru oleh Presiden Trump yang diprediksi akan menjadi katalis utama bagi aset kripto dan logam mulia. Terus kita langsung lanjut aja ke pembahasan ya. Nah, untuk pembahasan, kita mau mulai dulu sekarang dari balance sheet ya, karena ada yang request, hadir bang, semangat terus. Bang, kalau ada waktu bahas balance sheet dong. Oke, karena ada yang request, kita akan langsung bahas aja balance sheet. Apa hubungannya sama harga Bitcoin dan kripto kita? Jadi balance sheet Fed itu ibarat catatan keuangan money printernya US. Di sebelah kiri assets, dia catat semua aset yang dia beli, contohnya kayak bonds, surat utang. Lalu di sebelah kanannya itu liabilities, dia catat uang yang dia ciptakan dan disebarkan ke pasar. Nah, pas pandemi 2020, Fed beli aset gila-gilaan, artinya dia juga ngeprint uang gila-gilaan buat bayarnya. Uang baru itu masuk ke sistem keuangan, jadinya likuiditas melimpah, aset-aset seperti saham dan kripto itu naik. Ini namanya quantitative easing. Nah, sekarang, The Fed itu lagi ngurangin efek inflasinya. Caranya gimana? Caranya quantitative tightening, jadi mereka berhenti beli aset baru dan membiarkan aset lama mereka itu jatuh tempo tanpa diperpanjang. Apa akibatnya? Akibatnya jumlah aset di neraca mereka itu pelan-pelan menyusut. Itu artinya uang beredar di pasar juga ditarik pelan-pelan. Nah, disinilah WALCL itu sangat penting ya. By the way, WALCL ini adalah Weekly Assets Liabilities Capital. Ini grafik mingguan yang nunjukin total aset The Fed. Kita bisa lihat langsung di TradingView dengan ngetik WALCL ya. Kalau garisnya lagi turun, berarti QT itu lagi jalan, likuiditas itu lagi ditarik. Kalau garisnya naik, ada kemungkinan Fed itu lagi nyuntik duit atau quantitative easing. Nah, dari sini kelihatan nih, pada saat 2020 kan dia quantitative easing, dia naik gila-gilaan, terus puncaknya di 2022, grafiknya itu sekarang cenderung turun. Ini artinya likuiditas global itu lagi dikurangin nih. Hubungannya sama kripto gimana? Nah, likuiditas itu kan sama dengan bensinnya pasar. Kalau bensinnya dikurangi, semua risk on asset seperti kripto dan juga saham US itu cenderung susah untuk naik.
Kalau misalnya sinyal kebijakan kayak QT itu kuat, the Fed masih hawkish, anti-inflasi, suku bunga itu bisa tetap tinggi. Jadinya likuiditas itu sangat sulit untuk kripto. Turning point-nya kapan? Nah, turning point-nya itu nanti. Kalau misalnya grafik WALCL ini berbalik naik lagi, itu bisa jadi sinyal pertama bahwa the Fed itu akan mulai lebih lunak. Itu biasanya sinyal yang bagus buat kripto secara jangka panjang. Jadi kesimpulannya, WALCL itu bisa jadi indikator utama likuiditas global ya. Kalau misalnya turun, hati-hati, pasar bisa volatile. Kalau misalnya naik, itu kemungkinan besar ada angin segar. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, semenjak dari tanggal 1 Desember, ini kayak dia udah menciptakan penurunan yang sangat dalam, dan per sekarang banget, dia itu lagi ada kenaikan selama 4 minggu berturut-turut. Karena di sini ada kenaikan, ada kenaikan, ada kenaikan. Udah 4 minggu, so bisa dibilang ini lumayan bagus, likuiditas itu lagi bertambah di sistem, tapi dampaknya itu nggak bisa langsung kita rasain ya. Dampaknya itu mungkin 3 bulan, 4 bulan, atau bahkan setengah tahun kemudian. Tapi bang, kok di sini dampaknya langsung bang? Dampaknya langsung bagus ke pasar, kayak kripto di sini alt season, terus Bitcoin naiknya gila-gilaan, terus altcoins naiknya gila-gilaan juga. Nah, di sini beda ya. Kenapa beda? Karena di sini, the Fed itu money printingnya gila-gilaan. Karena ada pandemi, jadinya likuiditas itu langsung mengalir ke masyarakat, dan masyarakat itu kebanyakan WFH ya, dan banyak yang nganggur juga, jadinya ya mereka otomatis kayak mereka dapat bantuan, bansos, terus duit nganggur nih, bingung mau diapain. Akhirnya belajar kripto, terus invest di kripto, jadinya efeknya itu lumayan instan ke market. Nah, sedangkan di sini tuh nggak ada katalis yang sama gitu. Kondisinya itu jauh berbeda dibandingkan dengan COVID-19. Jadinya kita nggak bisa expect efeknya itu langsung cepat masuk ke market, kayak gitu. Seperti itu untuk WLCL, kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, boleh langsung tulis di kolom komentar ya. Terus sekarang kita lanjut ke total 3IS. Nah, kayak di sini nih, di total 3IS kan kelihatan nih, di 2020, begitu The Fed itu melakukan QE, ini dia langsung naik gila-gilaan. Ini nggak ada pullback sama sekali, jadi bisa dibilang dia one push ke atas, dan naiknya itu 1.700% gitu, kisaran 1.700%. Dan per sekarang, The Fed itu baru berhenti QT ya. The Fed itu cuman berhenti QT, bukan berbalik dari QT ke QE, jadi kayak balance sheet-nya yang tadinya turun terus, itu akhirnya balance sheet-nya itu dia bilangnya bakalan di stop gitu penurunannya. Tapi dengan kondisi QT seperti yang tadi gue udah sebutin, total 3IS bisa naik segini kenceng sih, ini udah terbilang bagus ya. Ini bisa dibilang lumayan bagus, karena sebenarnya kondisi likuiditas itu nggak mendukung. Tapi aset kripto bisa naik segini kenceng itu sangat-sangat bagus menurut gue. So, kita lihat aja untuk pergerakan berikutnya seperti apa. Hopefully, kalau misalnya dia turun pun, dia nggak akan melebihi batas bawah yang ada di sini. Karena kalau melebihi, itu pertanda yang lumayan buruk ya. Karena ya dari cycle-cycle sebelumnya, itu dia selalu menciptakan higher high di higher time frame-nya gitu. Ini time frame weekly, kalau misalnya dia jebol, otomatis secara structure kan di time frame weekly dia jadinya bearish ya. So be careful, paling itu aja warning dari gua. Terus sekarang kita mau lihat ke time frame yang lebih kecil nih. Kita lihat dulu dari time frame daily. Secara daily pun di sini dia still bearish ya, karena dia berhasil bikin lower low di sini. Dan ini adalah supply-nya. Supply-nya ada di sini, di angka 585 sampai 619. Per sekarang banget dia masih konsolidasi di bawah. Paling kita lihat aja dari time frame yang lebih kecil ya. Kita lihat ke 4 hour sekarang. Nah, secara 4 hour di sini dia masih ya bearish ya. Ini adalah supply 4 hour-nya di struktur eksternal, dia supply-nya sama kayak di daily-nya ya. Karena kalau misalnya di internalnya itu kabar bagusnya dia udah bullish nih. Dia udah bullish di sini karena dia berhasil bikin lower low, tapi abis itu dia berhasil bikin higher high di sini. Dan karena di sini dia udah bullish di internalnya, jadi kita pakai di time frame 1 hour-nya aja. Nah, per sekarang secara 1 hour dia ternyata udah berhasil bikin higher high nih di sini. Di sini dia bikin higher high, higher low, higher high, dan ini adalah demand terakhirnya untuk 1 hour. Tapi perlu diingat ya, di internal structure-nya dia berhasil MSS to bearish lagi. Terus abis itu setelah dia MSS to bearish, dia MSS to bullish lagi. Karena dia udah beberapa kali MSS, gue ekspektasinya sih dia bakalan terus konsolidasi ya. Dan ini adalah kabar yang lumayan buruk, karena kalau misalnya kita lihat nih, di sini kan demand 1 hour-nya udah berpindah ke sini. Ini adalah demand 1 hour di external structure-nya. Kenapa gue bilang lumayan buruk? Karena di sini secara 4 hour kan dia still bearish nih. Dan di 1 hour-nya, lihat dia kayak bikin apa nih? Rising wedge gitu. Ini pattern yang sangat bearish. Jadi kalau misalnya kalian tahu rising wedge setelah dia ada penurunan yang signifikan, itu biasanya dilanjutin sama penurunan lagi gitu. Nah, kalau misalnya di 4 hour ini lebih kelihatan ya. Kayak di sini nih. Di sini kan dia kayak bikin kayak trend line gitu ya. Di sini mantul, terus di sini mantul. Dia begitu breakdown, dia retest, dia bikin power low. Nah, kemungkinan besar kalau misalnya ini breakdown sama skenarionya kayak di sini.
Di sini dia kayak bikin ascending triangle dan di sini dia bikinnya itu kayak rising wedge gitu. Kalau misalnya dia jebol dari sini, expecting dia bisa bikin lower low ya. Kayak gitu. Mungkin dari sini dia ada ke reject, sangat mungkin, dan kalau misalnya kayak gini, altcoins itu bakalan lebih tertekan lagi daripada yang sekarang gitu. Walaupun masih ada peluang dia bisa sampai ke supply 4 hour ini, tapi tetap kalau misalnya kita tarik nih Fibonacci dari sini ke sini, nah kita udah mendekati ke area yang namanya OTE. Kalau misalnya sampai sini ke area OTE, sangat mungkin dia ada dapat rejection gitu. Jadi kemungkinan besar dia begitu sampai sini, dia ada liquidity sweep mungkin, terus habis itu dia lanjut penurunan kayak gitu. Mungkin banget skenarionya seperti ini, kayak gitu ya. Jadi kita lihat aja untuk pergerakan berikutnya seperti apa. Nggak perlu menebak-nebak, kalau misalnya dia struktur internalnya still bullish, ya mungkin kita memanfaatkannya dengan melakukan long gitu. Baru habis itu kalau misalnya total 3 YS itu MSS to bearish di sini, mungkin kita bisa switch bias kita ke bearish gitu. Kayak gitu ya untuk total 3 YS. So, ini lumayan buruk. Kalau misalnya tercipta pattern seperti ini rising wedge. Rising wedge itu cenderung bearish. Mau dia dari atas, mau dia dari bawah, ini adalah pattern yang bearish. Kenapa? Karena buyersnya itu kayak kekurangan momentum, kayak lack of control, jadinya kayak sellersnya itu bisa jadi lebih dominan kalau misalnya dia breakdown dari sini gitu. Seperti itu ya untuk total 3 YS. Sekarang kita lanjut ke Bitcoin dominance. Nah, untuk Bitcoin dominance sendiri, ini masih sama seperti pembahasan kita kemarin, jadi secara 1 hour itu dia still bullish. Ini adalah demand terakhirnya, per sekarang banget, dia udah retest lagi ke demand 1 hour-nya. Untuk per sekarang karena dia masih konsolidasi, expecting dalam waktu dekat dia masih akan konsolidasi, kecuali dia mampu untuk breakout atau breakdown dari demand 1 hour ini atau resistance yang ada di sini. Selama dia masih bergerak di sini-sini aja, expecting masih akan konsolidasi ke beberapa waktu ke depan. Kalau misalnya kita lihat secara daily, actually dia bullish ya, karena di sini secara daily-nya itu dia udah MSS to bullish. Di sini dia bikin lower low, terus ternyata dia MSS to bullish di sini, dan ini adalah demand terakhirnya. Per sekarang banget dia kayak di sini bikin higher low, dan sangat mungkin untuk pergerakan berikutnya dia bisa bikin higher high dari sini. Tinggal kita lihat gimana reaksinya di supply 4 hour ini. Kalau misalnya di sini ada rejection, bagus. Artinya altcoins itu ada peluang untuk naik ke atas karena di sini masih bearish ya di 4 hour-nya. Kenapa gue bilang bearish? Karena di sini dia kan MSS to bearish nih di sini. Tapi habis itu walaupun internalnya itu dia MSS to bullish, tapi tetap the highest point sebelum dia MSS to bearish itu di sini. Jadi tinggal kita lihat ini adalah key level yang lumayan penting. Karena di sini adalah high point yang bertanggung jawab atas breakdown yang ada di sini. Walaupun jadinya kayak liquidity sweep doang ya, tapi tetap ini adalah key levelnya gitu. Untuk jangka pendeknya tinggal kita lihat dia mampu breakdown dari sini atau breakout dari sini. Kalau misalnya belum ada breakout ataupun breakdown, expecting dia bakalan konsolidasi di sini. Kayak gitu ya. Seperti itu untuk Bitcoin dominance. Terus sekarang kita mau lanjut ke Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin, per sekarang banget dia masih konsolidasi, dia masih ada di sini. Sekarang masih diperdagangkan di 88.700-an, dan ya masih bergerak di dalam zona konsolidasi ini ya. Paling kita bahas aja dari time frame yang lebih kecil, karena even di time frame yang lebih kecil, dia cuman back and forth aja di sini. Ini kita udah bahas udah lama banget ya, dia back and forth di sini tuh udah dari semenjak di sini 15 Desember dia cuman back and forth di sini. Ini adalah zona konsolidasi terakhirnya. Dan kalau misalnya kita perkecil lagi, zona konsolidasinya itu sekecil ini guys. Nah, ini insane banget ya. Insane banget dia cuman bergerak di sini-sini aja udah dari semenjak tanggal 22 Desember. Dari sini aja udah lumayan ekstrim gitu. Lumayan ekstrim konsolidasinya. Ini zonanya cuma sebesar berapa nih? Cuman sebesar 5%. Jadi kayak sebulan terakhir pergerakannya itu ya nggak nyampe 5%, nggak nyampe lebih dari 5% gitu. Kayak gitu ya. Even di 1 Desember di sini pergerakannya itu cuman kenaikan berapa persen nih? 11%, terus habis itu balik lagi turun ke demand yang sama. Ini gila sih. So, menurut gue sangat wajar karena kita lagi ada di momen liburan ya. Pertama liburan Natal, terus New Year, terus hari ini hari kejepit internasional karena tanggal 2 hari Jumat, besoknya weekend. Udah pasti low volume banget sih. So, jangan expect dia bakalan breakout anytime soon. Kayak dalam waktu dekat kemungkinan besar dia masih akan back and forth aja di sini. Kecuali ada manipulasi ya, kayak dia sweep atas untuk ngejar stop loss yang short gitu, atau dia bisa sweep bawah juga untuk melikuidasi orang-orang yang long yang stop loss-nya di sini, terus liquidation price-nya di sini, itu bisa kena sweep dulu, baru habis itu dia balik lagi ke tengah gitu. Be careful, jangan terlalu maksain trading pada saat dia konsolidasi akut seperti ini. Kayak gitu ya. Seperti itu untuk Bitcoin, terus sekarang kita lanjut ke Ethereum.
Nah, untuk Ethereum sendiri, di 4 hour-nya ini dia still bearish ya, karena ini adalah lower high terakhirnya sebelum dia bikin lower low. Dan per sekarang banget, dia masih di zona konsolidasi ini. Per sekarang sih dia lagi approaching ke internal supply-nya, karena di sini kalau misalnya kita lihat di 1 hour, nah di 1 hour-nya, di sini tuh dia berhasil untuk bikin lower low dari sini. Di internalnya banget dia berhasil, dan ini adalah internal supply-nya. Dan di sini pun gue udah proyeksiin ya, kemungkinan besar dia ada naik dulu. Kenapa? Karena dia udah nyentuh ke batas bawah dari zona konsolidasi ini. Dan dia nyentuh ke batas bawah, dia mantul. Terus abis itu dia retest lagi ke internal demand ini, dan sangat mungkin dia bisa nyampe lagi ke supply di sini gitu. Tinggal kita lihat reaksinya seperti apa di supply ini. Gue expecting sih di sini cuma jadi likuiditas untuk kayak orang-orang yang nge-short, terus abis itu leverage rata kanan. Di sini kayak bisa dibantai dulu untuk retest ke supply 4 hour ini, baru abis itu ada rejection. Mungkin bisa seperti ini, tapi bisa juga dari sini bisa langsung dapet rejection gitu. So kita lihat aja untuk reaksi berikutnya seperti apa. Untuk levelnya masih sama di 3053 sampai 3037. Untuk supply 4 hour-nya ada di 3126 sampai 3176. Kayak gitu ya. Seperti itu untuk Ethereum, masih sama pergerakannya seperti kemarin, jadi pembahasannya mirip-mirip. Kalau misalnya kita lihat di time frame daily, nah kalau misalnya kita lihat di time frame daily, ini kenaikannya very korektif ya, kayak penurunan di sini impulsif, terus habis itu dia mantul dikit, dia ke reject lagi, dan di sini dia kenaikannya korektif. Even di sini kelihatan sellersnya itu mendominasi, terus dia naik pelan-pelan, sellers mendominasi lagi, jadi kayak kita perlu hati-hati banget kalau misalnya dia udah sampai ke area sini gitu. Di sini juga ada SNR, udah gue tandain juga. Di sini dia sempat menjadi support, menjadi resistance, menjadi support, dan di sini menjadi resistance. Nah, kita nggak tahu nih sekarang, apakah dia bakalan ke reject lagi jadi resistance, atau dia justru bisa naik, terus abis itu di sini menjadi support lagi, kita nggak tahu. Jadi tinggal kita lihat untuk pergerakan berikutnya seperti apa. Either dia bisa breakout atau dia bisa ke reject dari situ. Tinggal kita lihat mana skenario yang ke play out. Begitu ya untuk Ethereum. Terus kita lanjut sekarang ke Plume. Karena ada yang request ya, Bang tolong bahas koin Plume. Oke, jujur gue nggak tahu koin Plume itu koin apa, jadi coba kita lihat dari koin market cap ya. Seperti biasa, kalau misalnya kita nggak tahu koin tertentu, kita lihat aja di koin market cap. Oke, ranking 405. Ini market cap-nya kecil banget ya, 54 juta. Terus max supply-nya 10 miliar Plume. Circulating supply-nya 3 miliar Plume, jadi kayak masih ada 70% Plume yang siap digelontorkan ke market, artinya supply-nya sangat bisa bertambah. Dan dia adalah koin RWA, Real World Asset, WLFi Ecosystem, Layer 1, Made in America, Binance Hodlers Airdrops, dan lain-lain. Ethereum Ecosystem. Oke, Plume itu RWA ya, tapi RWA-nya itu market cap-nya 54 juta dolar doang nih. Ini hati-hati sih, market cap-nya kecil banget. Ini kalau misalnya kalian nyarinya koin micin, ini koin yang beneran micin sih. Coba kita lihat token unlocks-nya. Oke, hati-hati ya, token unlocks-nya dia bakalan unlock more supply di 19 Januari nih. Oh, ini kelihatan ya. Unlocks events-nya itu ada di 21 Januari. Jadi semenjak 21 Januari, supply-nya Plume itu bisa bertambah. Be careful, supply-nya itu bisa naik gila-gilaan semenjak saat itu karena dia linear ya. Dia linear token unlocks-nya sama kayak dari sini nih. Dia linear token unlocks-nya dari sini, dari treasury sama community dan ekosistem. Baru habis itu core contributor sama early backers. Jadi kayak supply-nya bakalan akan terus bertambah di kemudian hari. Jangan mau jadi exit liquidity-nya mereka ya. Be careful. Kalau menurut gue ya, koin RWA itu banyak yang bagus-bagus. Banyak yang bagus-bagus. Kalau misalnya kalian mau invest, coba lihat aja di koin RWA itu kayak gimana nih. Ini adalah top RWA assets protocols dari market capitalizations ya. Coba lihatnya dari sini nih. Dari koin market cap yang tadi, text-nya yang real world assets protocols ini kita klik. Nanti kita nyampe ke sini nih. RWA protocols koinnya itu apa aja. Dan di sini kita tinggal lihat dari market cap yang paling besar. Market cap yang paling besar itu Chainlink, terus XLM, terus Avax, Habar, dan lain-lain. Kalian bisa cek di sini kalau misalnya kalian tertarik untuk invest di RWA. Dan di sini kelihatan ya, yang lagi naik kencang itu Avax justru nih. Avax, terus ada Algo. Dulu yang ngehits banget nih Ondo nih, gara-gara BlackRock. Di sini dia ada kenaikan, dan tinggal kita lihat di sini. Kira-kira mana yang lagi booming gitu. Ini lumayan booming juga nih, Sirup. Tapi ini market cap-nya kecil ya. Market cap-nya cuma 420 juta. Jadi kayak, please hati-hati dalam memilih koin. Semakin kecil market cap-nya itu semakin riskan gitu. Risiko volatilitasnya itu semakin tinggi dan pastinya ya gampang untuk diacak-acak sama whales-nya gitu. Terus sekarang kita mau lihat langsung ke Plume.
Oke, untuk belum kita lihat dulu dari time frame yang lebih besar. Secara time frame weekly di sini dia bikin lower low ya. Dia udah valid bikin lower low. Jadi secara weekly dia bearish dan untuk supply-nya itu ada di sini. Ini adalah supply untuk time frame weekly-nya di sini. Di kisaran harga 0,108 sampai 0,140. Dan dia udah penurunannya berapa persen nih? Dia udah turun 83% dari supply weekly ini. Jadi kalau misalnya dia mau sampai ke supply weekly ini, otomatis naiknya gila ya. Mesti naik 500-an persen kalau mau sampai ke supply weekly ini. So be careful. Per sekarang banget weekly-nya itu sangat-sangat bearish gitu. Terus coba kita lihat ke daily-nya. Nah, secara daily pun dia juga still bearish. Di sini adalah supply daily terakhirnya. Ini internal banget karena penurunannya lumayan agresif. Di sini dia ke reject terus penurunan lagi. Jadi kita tandain aja di sini supply daily dan support terakhirnya di sini karena dia udah pullback ya. Di sini dia udah pullback, jadi kita bisa tandain di sini support dan di sini supply. So be careful ya. Kalau misalnya dia breakdown dari 0,014, be careful dia bisa turun lebih dalam lagi. Dan supply daily-nya ada di sini di 0,021 sampai 0,0226. Seperti itu untuk time frame daily-nya. Terus kita lihat ke 4 hour. Nah, secara 4 hour actually ada kabar yang lumayan bagus nih. Kabar yang lumayan bagus apa, Bang? Nah, kabar yang lumayan bagus di sini kelihatan dia ada MSS to bullish ya. Di sini dia bikin lower high, lower low, terus habis itu dia berhasil bikin higher high. Dan per sekarang banget untuk demand-nya apakah berhasil ketembus di sini? Oke, ternyata belum berhasil ketembus ya. Bahkan kabar bagusnya ini dia kayak ada MSS to bullish nih di internalnya. Oke, ini lumayan menarik kalau misalnya kayak gini. Cuman masih belum ada ya, masih belum ada candle 4 hour yang tembus dari sini. So, kalau misalnya dia tembus dari sini sangat memungkinkan dia bisa retest lagi ke high point di atasnya gitu. Tinggal kita lihat di sini dia berhasil breakout atau enggak. Kalau berhasil, dia sangat mungkin untuk nyampe ke resistance yang ada di sini. Kayak gitu ya. Coba kita lihat ke 1 hour-nya. Oke, secara 1 hour pun dia belum valid MSS to bullish ya di internalnya. Ini masih menjadi lower high terakhir dan per sekarang banget dia masih berusaha untuk breakout. Kalau misalnya breakout, boleh tunggu di area sini. Ini adalah area yang cukup menarik untuk kita bisa trading ini. Mungkin kita bisa taking long di sini. Atau kalau misalnya kalian nggak mau terlalu pelit, boleh naikkan dikit di sini. Terus habis itu stop loss-nya di sini mungkin targeting 3R mungkin. Mungkin seperti ini bisa. So, kalau misalnya dia berhasil nih MSS to bullish, kita bisa tunggu pullback-nya mungkin di sini, baru habis itu kita manfaatin dengan melakukan long di sini. Cuman notes-nya adalah saat ini kripto itu lagi low liquidity karena masih menjelang weekend, terus ini hari kejepit internasional, jadi kayak kebanyakan orang itu masih pada liburan, jadi pastinya low liquidity gitu. Be careful kalau misalnya mau trading di sini, pastikan mengerti risk management ya, seperti itu. Expecting mungkin aja dia konsolidasi, mungkin dia bisa back and forth di area sini gitu. Jadi kesimpulannya market crypto itu lagi low volume, jadi nggak perlu tergesa-gesa untuk trading. Kemungkinan besar juga kayak Bitcoin, Ethereum, dan altcoins lainnya itu kayak mungkin aja konsolidasi aja karena ya masih low volume. So kita lihat aja nanti pergerakan di Senin depan. Hopefully udah ada pergerakan dan hopefully ada kenaikan. Karena kalau misalnya kita lihat di WLCL tadi, itu udah mulai ada kenaikan dari 4 minggu terakhir. So it's a good sign, tinggal kita lihat sentimen market seperti apa. Kayak gitu ya. So that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless you all and see you guys in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.